warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Pada kesempatan ini kami akan mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi budaya positif paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sapmansari SPDMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang saat ini ada di ruangan ini, yang semoga berkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bu Romi, Bu Iis yang hari ini adalah sebagai aktor atau aktrisnya calon guru penggerak. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih ada di sini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah apa yang kita lakukan semua kita niatkan dengan ibadah dan sehingga bernilai dan berkah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tidak terlepas dari lisan kita sanjungkan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti syafaatnya dapat kita rasakan di rumah. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Yang sebetulnya ini adalah sifatnya kepentingan individunya Bu Romi dan Bu Iis. Tapi sebagai pimpinan, karena saya sangat support dengan posisi mereka saat ini dalam proses pendidikan sebagai calon guru penggerak, oleh karenanya ketika mereka konsul, saya sampaikan yuk cari waktu yang pas, kita upayakan untuk kawan-kawan juga bisa menghadiri. Nah, harapan saya kita semua bisa mendukung ya, oleh karenanya masih ada kesempatan di tempat yang lain nanti di angkatan yang berikutnya. Saya sangat mendukung, saya sangat mensupport, dan saya sangat memotivasi kawan-kawan yang lain, Bapak Ibu guru, yuk silakan ikut sebagai guru penggerak ya. Kita sudah alhamdulillah sudah yang lulus sudah ada beberapa orang, dan sekarang masih dalam proses pendidikan Bu Romi dan Bu Iis, dan yang baru lulus Bu Resi ya. Sudah ke coaching ini belum ya. Nah, jadi pada Bapak Ibu semua terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang ini dalam rangka diseminasi budaya positif paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon minta waktunya teman-teman untuk juga mendukung semua kita sebetulnya untuk mendukung program pemerintah ini. Terlebih sekolah kita juga kemarin setelah seleksi termasuk sekolah yang memang layak menjadi sekolah penggerak ya. Dan nanti mulai tanggal 26 Januari saya harus sudah mengupload surat keterangan sehat. Oleh karena itu mohon dukungan dan kerjasama dari semua, termasuk hari ini adalah bentuk support dan dukungan kita kepada Bu Romi dan Bu Iis. Kepada Bu Romi dan Bu Iis saya pesankan ya, karena guru penggerak ini tidak boleh mengabaikan tugas kegiatan belajar mengajar. Jadi itu risiko, artinya mungkin tidak ada waktu lagi yang sifatnya untuk bersantai berleha-leha waktu, karena banyak betul tugas yang harus dilaksanakan ya. Nah, oleh karena itu kepada Bu Romi dan Bu Iis, selamat berjuang sampai pada akhirnya nanti bisa final seperti Bu Fatima, Bu Berti, Bu Yunita ya. Artinya kita semua mendukung. Apalagi saya sebagai pimpinan, saya sangat support dan saya sangat mendukung program ini. Dan kepada kita semua, saya mohon, artinya apalagi yang muda-muda ini ya, yang muda-muda silakan ya, silakan untuk berpartisipasi dalam program sekolah penggerak ini, calon guru penggerak. Ke depan untuk calon-calon
seorang pemimpin di satuan pendidikan itu diambil dari guru penggerak. Artinya apa? Saya nggak punya cita-cita jadi kepala sekolah. Untuk apa saya ikut guru penggerak? Tidak begitu Bapak Ibu. Karena saya sendiri tidak pernah punya cita-cita jadi kepala sekolah. Tapi garis tangan memang menuliskan begitu, ya terpaksa hari ini saya ada bersama Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Oleh karena itu kepada Bu Romi, Bu Is, apapun nanti akan sampaikan, silakan untuk menuliskan pada kawan-kawan. Dan pada prinsipnya saya sebagai pimpinan, saya sangat mendukung, saya sangat support, dan kepada kawan-kawan semua mohon dukungan dan supportnya untuk Bu Romi dan Bu Is, sehingga mereka bisa menjalankan tugas-tugas, melaksanakan tugas-tugas mereka yang betul-betul penuh tantangan. Ya, sebetulnya sekolah penggerak ini kita sudah lakukan sebenarnya. Hanya saja mungkin sekarang perlu penekanan-penekanan kepada ajaran Ki Hajar. Ajaran yang kita laksanakan itu sebetulnya sudah kita laksanakan selama ini. Dan saya sendiri, Bapak Ibu, saya ada alumni Taman Siswa. Ya, saya dari Sarjana Weta Taman Siswa. Ajaran Ki Hajar itu kalau kuliah dulu ada namanya ketaman siswaan. Kami ada lagunya, dan itu salamnya Taman Siswa itu bukan Assalamualaikum. Jadi setelah Assalamualaikum itu ucapannya salam dan bahagia. Itu salamnya Taman Siswa. Nah, jadi semua ajaran-ajaran taman pendidikan yang ada yang akan Nadiem Makarim ini sebetulnya ada ajaran Taman Siswa yang dari Ki Hajar Dewantara. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu semua, terima kasih dan mohon kerjasamanya dan mohon dukungan dan supportnya untuk Bu Romi dan Bu Is. Mungkin itu saja Bu Romi pengantar dari saya, dan kalaupun mungkin ada yang mau disampaikan kepada kawan-kawan, silakan nanti disampaikan. Kawan-kawan mungkin yang kalian memang ada jam, nggak apa-apa ya, nanti mereka bisa meninggalkan ruangan. Tapi kalau memang tidak ada jam, mohon bantuannya untuk stay di ruangan. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Sekretari yang telah memberikan sambutannya. Sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Is Holila SSI MSI, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Oke, kita lanjutkan ke acara inti, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan dilakukan yang pertama oleh Bu Is Holila MSI. Pertama-tama saya bacakan kurikulum vitae dari Bu Is. Nama lengkap Is Holila SSI MSI, tanggal lahir Garut 15 Desember 1976, menempuh pendidikan SD Negeri 1 Wai Halim, SMP Negeri 2 Tanjung Karang, SMA Negeri 2 Bandar Lampung, S1 di Kimia MIPA Unila, dan S2 di Kimia MIPA Unila. Saat ini mengampu mata pelajaran kimia. Oke, itulah kurikulum dari Bu Is. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan pada Bu Is. Bu Is, saya persilakan. Terima kasih Bu Romi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sepensari SPD MM yang telah mensupport kepada kami dalam kegiatan program guru penggerak sampai sejauh ini. Ibu mohon doakan kami supaya kamu lancar ke depannya, Bu. Kepada teman-teman saya ucapkan salam dan bahagia ya, karena memang bahagia itu penting ya. Kalau tidak bahagia kan bisa muncul bermacam-macam sakit dan segala macam. Maka penting buat kita salam dan bahagia. Mohon izin Ibu dan teman-teman saya berdiri. Kayak di sini saya bukan untuk mengajari Bapak Ibu ya, tapi kita untuk berbagi sharing apa yang sudah kami dapatkan di program guru penggerak sampai dengan saat ini, yaitu sampai dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman. Jadi di sini nanti bentuknya sharing ya, bukan berarti ingin mengajari, karena saya tahu teman-teman di sini juga banyak yang sudah senior, pengalamannya sudah banyak, kemudian ilmunya juga tentu jauh lebih banyak dari saya.
Oke, untuk budaya, pengertian budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pikiran, akal budi, hasil, adat, istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Sedangkan positif itu adalah sesuatu hal atau tindakan yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri. Positif itu artinya adalah yakin, pasti, bersifat nyata dan membangun. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan cara menghilangkan segala hambatan atau gangguan-gangguan yang ada pada diri siswa untuk mengembangkan proses pembelajarannya secara optimal, gitu ya. Jadi siswa di sini haruslah dipandang sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Nah, sebagai subjek pembelajaran, tentu di sini mereka harus punya keleluasan dan kebebasan untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya secara optimal. Nah, untuk mengembangkan itu, yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah kemampuan dia untuk mengontrol diri, untuk melakukan kontrol diri dengan hal-hal yang baik, gitu ya. Nah, untuk melaksanakan ini, tentu mereka butuh lingkungan yang aman, nyaman, untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya. Nah, di sini difasilitasi oleh guru kita sebagai pendidik, gitu ya. Seperti itu. Kemudian salah satu bentuk budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah itu adalah disiplin positif. Ya. Disiplin maknanya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi sebenarnya disiplin di sini bukan berhubungan dengan peraturan-peraturan, karena di sini yang diminta adalah disiplin itu adalah bentuk kontrol diri. Seseorang bisa mengontrol dirinya dan melakukan tindakan-tindakan yang dia yakini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dia yakini. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan manusia. Jadi selama ini kata disiplin itu masih cenderung umumnya siswa melakukan disiplin itu biasanya karena takut kena hukuman, seperti itu ya. Adapun komponen budaya positif itu ada perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, penting untuk kita merubah paradigma pendidikan ya. Dalam permainan kepalan tangan, jadi misalnya nih, saya di belakang itu saya menulis sesuatu di kertas, kemudian saya nyumput saya nyumput sesuatu yang mungkin itu adalah sesuatu yang tidak saya sukai atau seseorang yang saya tidak suka atau seseorang yang saya suka mungkin ya. Nah, kemudian misalnya Bu Romi ngelihat, oh Bu itu lagi ngapain ya kok megang nulis sesuatu gitu. Nah, Bu Romi ini kepo misalnya ya, terus deketin saya, Mbak apa sih yang ditulis gitu misalnya seperti itu ya. Nah, Bu Romi karena beliau ingin tahu, jika beliau pasti membujuk saya mungkin ya, kemudian memaksa saya. Nah, ketika kami gini mungkin ada orang lain lagi yang melihat, ngapain sih mereka itu gitu kan. Jadi mendekati kami. Nah, mereka berdua berusaha membujuk saya supaya saya membuka kepalan tangan itu karena mereka ingin tahu apa isinya. Nah, di sini siapa yang menjadi kontrol gitu ya. Kalau saya tentu saya pribadi yang menjadi kontrol. Kenapa? Karena tergantung kontrol saya, apakah saya mau membuka telapak tangan itu ataukah mau tetap saya teguh dengan tadi saya tidak mau membuka, ini adalah rahasia saya, nggak bakal saya buka kemanapun gitu ya. Jadi itu adalah yang megang kontrol adalah kita gitu ya. Nah, ini juga ya, jadi selama ini pemahaman kita itu
adalah sesuatu hal yang kita anggap baik. Begitu juga dengan orang dewasa, selalu merasa memiliki tanggung jawab untuk memerintahkan sesuatu, gitu ya. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat meluahkan karakter. Bahwa kritik, misalnya ketika anak datang terlambat, kita pasti mengatakan, kamu kenapa datang terlambat? Terlambat terus dan suka tidur, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kata-kata itu yang membuat anak ini malah itu cenderung menuju kepada identitas gagal ya. Jadi mereka merasa bahwa mereka berpikiran dia seperti itu, menjadi yang gagal gitu ya. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Nah, ternyata penguatan efektif itu juga tidak selalu. Oh iya, makasih banyak Ibu. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Selama ini kita beranggapan bahwa penguatan positif itu adalah bentuk kontrol kita agar siswa itu melakukan sesuatu gitu ya, melakukan sesuatu. Nah, ternyata itu tidak bisa gitu. Ketika siswa itu mungkin saat itu dia melakukan karena dia ingin diberi pujian, atau bisa jadi karena diberi pujian malah dia jadi nggak ingin melakukan hal itu gitu ya. Kemudian yang jadi ternyata masalah ini semuanya adalah ilusi. Jadi ada ilusi guru mengontrol siswa, kemudian ada ilusi bahwa kritik akan dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang untuk memaksa. Nah, ini semua ternyata adalah ilusi. Kalau kita sepakat dengan seorang ahli pendidikan William Glasser dalam bukunya Teori Kontrol menyatakan bahwa berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan dan motivasi tertentu, walaupun perilaku yang tidak dia sukai gitu ya. Nah, dalam hal ini contohnya, ketika siswa melakukan menuruti semua perintah kita, itu bukan berarti kita bisa mengontrol mereka seperti itu. Nah, kemudian jadi ketika siswa menuruti semua perintah kita, bukan berarti kita mengontrol mereka ya, tapi di sini kita harus tahu motivasi apa yang belakangi perbuatan mereka menuruti kita. Jadi agar kita bisa mengarahkan ke hal yang lebih baik. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Manusia bisa melakukan sesuatu itu karena ada 3 faktor. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika anak mungkin tidak terlambat, bisa jadi yang dia pikirkan adalah kalau saya terlambat, saya bakal apa? Mungkin bakal dijemur seperti itu ya. Jadi dia ketika disiplin waktu, datang tidak terlambat, dia hanya menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, ini yang pertama ini adalah tingkat yang paling rendah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan orang lain. Untuk mendapatkan imbalan orang lain, dia pasti akan melakukan itu adalah karena dia mendapatkan imbalan, termasuk pujian gitu ya. Ketika anak motivasinya yang kedua ini, maka dia akan tergantung pada pujian. Mungkin pada pujian atau barang yang dia dapatkan. Kalau tidak itu, maka dia tidak termotivasi gitu ya. Nah, kedua hal ini merupakan motivasi ekstrinsik karena berpengaruh dari luar ya. Jadi dipengaruhi oleh faktor dari luar. Nah, motivasi yang paling bagus adalah bagaimana menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sama misalnya seperti ini. Jadi ketika dia sudah dari kecil terbiasa berangkat pagi, tidak terlambat, sudah menjadi kebiasaan, dia ketika datang ke sekolah pagi-pagi tidak terlambat itu memang sudah dia menghargai diri dia sendiri, dia menghargai waktu gitu. Nah, inilah yang kita akan geser, motivasi mereka itu menjadi motivasi yang dari dalam. Oke, kemudian selanjutnya adalah hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini sedikit berbeda. Mungkin bedanya kalau konsekuensi itu adalah suatu perbuatan
yang ketika dilanggar itu sudah disosialisasikan kepada anak. Kamu kalau terlambat lebih dari 10 menit misalnya akan berdiri di lapangan supaya anak-anak sudah tahu. Jadi ketika dia terlambat 20 menit dia tahu apa yang harus dilakukannya. Tapi kalau hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana, bersifat satu arah, itu biasanya kita yang menentukan atau pihak guru yang menentukan. Kemudian siswa merasa disakiti baik dengan perbuatan atau kata-kata. Kemudian siswa karena takut biasanya menyembunyikan kesalahannya. Kemudian siswa menjadi rendah diri. Oke, kemudian penghargaan. Kayak penghargaan ini sebenarnya penghargaan dan hukuman itu sebenarnya hampir sama bentuk terhadap siswa. Jadi penghargaan dan hukuman ini hanya bisa efektif untuk jangka waktu yang pendek gitu ya. Nah ini penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misalnya ketika di kelas kita ingin cepat anak bisa atau menunjukkan aktivitas semangatnya, itu misalnya siapa yang bisa kita kasih poin gitu ya, itu kan bentuk-bentuk penghargaan gitu ya. Nah itu efektif untuk jangka yang pendek gitu ya. Kalau misalnya tiap kali harus dikasih poin, maka itu mungkin hanya berlaku di kita gitu. Nanti di pelajaran lain dia tidak semangat atau motivasinya menurun. Ketika kita nggak kasih poin juga nanti semangat dia menurun gitu ya. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi, yaitu tadi, kalau menggunakan penghargaan lagi maka dia akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalamnya. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan itu baik untuk dilakukan. Jadi hanya tergantung pada tindakan terhadap penghargaan yang kita dapatkan. Nah, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri, sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia. Penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiawikan manusia. Ketika peserta didik tidak mampu menguasai dirinya, maka mereka akan mampu untuk menentukan sikapnya. Dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa. Beliau juga menunjukkan bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara artinya adalah bukan hanya terlepas dari perintah, tapi kita juga bisa memerintah diri sendiri. Jadi kita yang bisa memerintahkan di sini. Makanya di sini pentingnya menimbulkan disiplin positif supaya siswa itu bisa memilih tindakan yang mereka yakini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ciri-ciri restitusi itu memiliki ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Oke, kemudian kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu pula kita sudah memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan.
Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol guru dalam mengembangkan restitusi ya. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya sebagai penghukum itu seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, itu biasanya suaranya lembut, membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Di sini biasanya guru mengontrol hubungan melalui hubungan baik, biasanya dia akrab sama siswanya gitu ya, karena dia berlaku sebagai teman. Kemudian pemantau, mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Biasanya kalau pemantau ini dia selalu punya catatan. Kemudian ada peraturannya. Kamu sudah sekian kali gitu kan, biasanya punya catatan-catatannya. Kemudian sebagai manajer, guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusinya. Nah, di sini kita tayangkan video dengan kata yang sama ya, tapi ekspresinya berbeda, itu ternyata berefek beda pada siswa gitu ya. Di sini adalah kasus keterlambatan ya seorang siswa yang bernama Naren. Coba kita lihat bagaimana kelima posisi ini ilustrasinya bagaimana gitu ya, supaya bisa kita ambil pelajaran. Ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Oke, yang ke selanjutnya posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kayak keempat, pemantau atau monitor. Ayo yang mana? Ayo dipilih. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kemudian yang kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, demikian itu Nah, begitu ilustrasi tentang posisi kontrol kita sebagai guru terhadap siswa. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, kira-kira kita itu yang mana gitu ya. Kalau saya mungkin selama ini sering menjadi pembuat rasa bersalah sama penghukum. Mungkin nanti yang paling bagus itu adalah yang mana kira-kira? Yang terakhir, yang manajer itu. Jadi mulai untuk dirubah menjadi ke yang kontrol manager ya, karena di sana kita membuat siswa itu dia yang menyadari kesalahannya, kemudian dia juga yang ngasih solusinya gitu. Kita menuntut mengarahkan saja gitu. Jadi kita akan mengarah ke sana. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas ya. Jadi budaya positif di sekolah itu
terkecilnya, komunitas terkecilnya itu adalah kelas ya. Kenapa harus dibentuk keyakinan kelas ya? Karena keyakinan itu misalnya seperti ini ya. Di dalam peraturan kendaraan bermotor, terutama roda 2, itu kan kita diwajibkan memakai helm ya. Nah, kita memakai helm itu karena apa? Tentu ya untuk keselamatan ya. Nah, kalau kita yakin untuk keselamatan. Nah, kemudian kalau dalam protokol kesehatan misalnya ya, kita selalu mencuci tangan dan menggunakan masker setiap saat itu untuk apa? Ya, untuk menjaga kesehatan juga. Nah, kita yakin ya, dengan melakukan itu maka kita menjaga kesehatan kita. Nah, kalau kita yakin itu lebih pada ketika kita yakin kita lebih lebih semangat untuk mengerjakannya gitu ya. Dari dalam diri kita gitu ya. Walaupun mau dikasih peraturan apa, tapi kita yakin dengan keyakinan itu tadi daripada mendengar peraturan-peraturan yang mendengar atau membaca peraturan-peraturan. Jadi kita akan lebih termotivasi itu kalau kita yakin gitu ya. Nah, makanya keyakinan ini perlu dibuat dari komunitas kecil di sekolah, yaitu kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini seluruh anggota kelas yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dilakukan di kelas. Nah, tentu tujuan pembuatan keyakinan kelas ini adalah untuk menginternalisasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan sekolah. Tentu Bapak Ibu guru sudah tahu ya, 6 profil pelajar Pancasila itu apa saja? Oke, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, Mandiri, kreatif, bergotong royong. Iya, ya itu ya. Biasanya sih kalau di kelas saya pakai lagu yang gampang itu ya. Sebenarnya saya nggak bisa nyanyi sih. Biasanya pakai lagu yang apa namanya? Lagu anak-anak tuh ya. Pelajar Pancasila, ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Mungkin bisa nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kira-kira gitu. Oke, mungkin kalau kelas 11 sama 12 kan memang belum familiar ya, karena belum pakai kurikulum merdeka. Nah, kalau kelas 10 memang sudah mulai. Oke, kemudian langkah-langkah untuk pembuatan keyakinan kelas itu adalah yang pertama, tanyakan pendapat siswa tentang masalah dan harapan di kelas yang mereka inginkan. Kemudian eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Yang ketiga, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ambil kesimpulan dari ide murid, kemudian ubah ide tersebut menjadi kenyataan kelas. Tanda tangani kontrak keyakinan kelas, kemudian ditempel di tiap kelas. Nah, ini sudah saya lakukan di kelas 10-7. Ini beberapa dokumentasinya. Ketika saya menjelaskan kepada siswa saya pentingnya membuat keyakinan kelas, kemudian proses ketika anak menuliskan apa yang mereka inginkan di sticky note ya, kemudian mereka tempelkan di depan papan tulis. Nah, dari tempelan itu kita bahas gitu ya. Kalau masih ada kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya jangan ribut atau jangan mengganggu, itu kita bisa ubah apa itu, bisa saling menghargai, bisa kita ubah seperti itu. Dan ini karena banyak kan bisa kita kelompok-kelompokkan ya. Jadi yang sama-sama kita kelompokkan jadi satu, maka dapatlah 7 poin yang menjadi kesepakatan di kelas 10-7. Nah, sekarang sudah ditempel di dinding. Mudah-mudahan diingat anak-anak, dan memang keyakinan kelas ini sifatnya harus terus dievaluasi. Karena mungkin saja nanti suatu saat ada anak yang melanggar tapi tidak ada dalam keyakinan kelas, jadi dia bisa aja orang nggak ada bu gitu kan, nanti bisa kita evaluasi lagi. Oke, kemudian untuk salah satu menciptakan disiplin positif tadi adalah dengan menggunakan
Biasanya di dalam penanganan masalah anak ya kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, berikut ini adalah contoh ketika saya menerapkan restitusi di kelas saya. Anda tahu ibu suruh ke sini? Iya, jadi tadi pas yang belajar ini ibu lihat Anda di belakang senyum-senyum sambil tertutup. Ternyata Anda bermain video bikin mau main. Kenapa hal itu dilakukan? Ya Bu, karena dari malam saya channel bermain game online sehingga terbawa sampai hari ini. Ada lagi? Karena kan saya diajak oleh teman saya yang ada di kelas sebelah Bu, yaitu dari jam kosong. Diajak apa? Bermain game online Bu. Bayar. Ya, alhamdulillah kamu tahu kan kalau kamu bermain di online saat pelajaran berarti kamu ada dalam masalah. Tahu Bu. Ibu lihat kamu memang ibu lihat kamu senang sekali bermain game online, sangat antusias, sangat asik sekali ya. Itu tidak apa-apa sih karena memang banyak juga teman-teman kamu yang bermain game. Namun memperhatikan pelajaran itu penting buat masa depan kamu. Nah, di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi kita akan cari solusi bersama dan kita bersama untuk memperbaiki situasi ini. Baik. Alhamdulillah ingat nggak waktu kita membuat kesepakatan kelas mata pelajaran kimia? Kesepakatan apa yang belum kamu tingkatkan? Menghargai dan menghormati Bu. Kenapa hal itu? Karena saya mengganggu teman-teman yang sedang berada di pelajaran. Iya betul. Jadi kita perlu meningkatkan sikap menghargai dan menghormati. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki situasi ini? Sedia Bu. Bagaimana caranya? Dengan tidak bermain game online saat pelajaran kimia dan bermain game online saat tidak ada pelajaran. Oke. Ada yang bisa membantu kamu untuk mengingatkan? Siapa? Teman-teman dan Orang tua kamu selain orang tua ada nggak di rumah yang bisa mengingatkan kamu? Siapa? Kakaknya siapa namanya? Ada lagi yang bisa kamu? Saya cuma kepada ibu dan teman-teman yang merasa terganggu akibat permainan online bersama kamu. Baik, dimaafkan ya. Kita ulangi, alhamdulillah akan memperbaiki situasi ini. Caranya adalah yang pertama, Dengan tidak bermain game online saat pelajaran, terus bermain game hanya saat tidak ada pelajaran, dan akan diingatkan oleh Alhamdulillah di rumah ya. Alhamdulillah dimaafkan ya. Sekarang mulai kembali ke kelas untuk melakukan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugra Fadila. Saya melakukan kesalahan dengan bermain game online di dalam kelas. Saya lalu dipanggil oleh Bu Iis. Saya awalnya khawatir karena takut dimarahi oleh Bu Iis. Namun sebaliknya, Bu Iis malah menasihati saya dan memberi masukan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Saya sangat senang karena saya tidak dimarahi. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Iis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini kasus yang kedua. Waalaikumsalam, Dian. Masuk aja kan? Bu. Bagaimana kabar Jihan hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah ya sehat. Jihan tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, saya sudah tidak mengerjakan tugas kimia yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Boleh tahu alasannya? Belakangan ini saya suka sekali menonton film horor Bu, jadi saya lupa kalau ada tugas dari Ibu. Oh, kamu nonton film ya, pasti harus mengerjakannya. Ibu juga suka menonton film
film horor, cerita yang menegangkan, serem, kadang ada lucu dan mengasihkan. Tapi Jihan harus tahu realitas mana yang lebih penting. Menurut Jihan apa yang lebih penting? Mengerjakan tugas atau menonton film? Mengerjakan tugas dulu. Sebenarnya nonton film itu boleh-boleh saja Jihan. Tapi kamu harus bisa membagi waktu kapan kamu mengerjakan tugas dan kapan kamu boleh nonton film. Iya Bu. Sekarang Ibu mau tanya sama Jihan. Masih ingatnya Jihan tentang kesepakatan dan keyakinan kelas di awal pertemuan dulu yang sudah kita sepakati? Masih Bu. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Jelas Bu, karena saya sudah mengerjakan tugas. Oh, sebenarnya Jihan sudah paham ya tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu. Nah, apakah kamu mau memperbaiki masalah ini? Mau Bu. Bagaimana caranya? Saya akan lebih disiplin terhadap waktu dan saya juga akan membuat jadwal pembelajaran yang lebih baik. Ada lagi? Saya minta toleransi waktu untuk mengerjakan tugas dari Ibu dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Ibu kasih toleransi waktu untuk Jihan mengerjakan tugas sampai besok pagi ya, dengan catatan Jihan bisa memperbaiki sikapnya seperti ini. Baik Bu, terima kasih atas toleransinya. Saya akan memanfaatkan sebaik-baiknya kepercayaan yang telah Ibu berikan. Baik, jadi Jihan sekarang boleh masuk ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran lagi ya. Ibu yakin Jihan adalah anak yang bertanggung jawab. Baik Bu, terima kasih. Saya Jihan Pujiani dari kelas 27. Saya melakukan kesalahan yaitu tidak mengerjakan tugas. Awalnya saya merasa bersalah dan takut dihukum oleh Bu Iis, tetapi ternyata saya malah dinasihati oleh Bu Iis. Saya berjanji akan mengerjakan tugas tepat waktu lagi dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih Bu Iis. Begitu demikian Bapak Ibu yang mengenai segitiga restitusi ya. Jadi ketika terjadi masalah masalah dengan siswa itu kita pasti ada sesuatu kebutuhan dasar pada siswa tersebut yang tidak terpenuhi. Mungkin ketika tadi ada siswa yang bermain game saat pelajaran, mungkin ada kebutuhan kesenangannya mungkin tidak terpenuhi sehingga dia bermain game gitu ya. Nah, kemudian ada yang kedua, tidak mengerjakan tugas gitu ya. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, mungkin kira-kira kebebasannya tidak terpenuhi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, itu dia ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjudge dia gitu. Jadi kita panggil untuk kita ajak ngobrol, kemudian kita cari tahu kenapa dia melakukan hal itu gitu ya, dengan cara-cara tadi yang seperti tadi menstabilitas identitas. Jadi di sana kita gali dia, kemudian identitasnya kita stabilkan, kemudian ada validasi yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, makanya pentingnya membuat keyakinan kelas di awal pertemuan. Nah, jadi untuk terwujudnya budaya positif di sekolah, pertama adalah adanya peraturan-peraturan di kelas. Jadi bisa kita simpulkan seperti itu ya. Adanya peraturan di kelas itu kita buat, kemudian kita buat menjadi keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh anggota kelas. Kalau suatu kelas itu sudah lingkungan kelasnya sudah menerapkan keyakinan kelas, artinya sudah menerapkan disiplin positif, kemudian kelas yang lain juga sudah menerapkan itu, maka nanti akan berimbas lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang memenuhi disiplin positif. Nah, disiplin positif tentu akan menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Andai kata setiap siswa, guru, dan semua warga sekolah ini bisa menumbuh kembangkan rasa menumbuh kembangkan rasa yang menghargai diri sendiri, kemudian memilih tindakan-tindakan yang kita yakini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, maka lebih mudah untuk menumbuhkan budaya positif. Di sekolah kita sebenarnya sudah banyak dilakukan budaya positif ya, seperti ketika datang pagi hari anak disambut di depan gitu ya. Itu untuk memberikan kenyamanan pada anak, disambut sama bapak ibu gurunya dengan senyuman hangat gitu ya, dengan salaman, kemudian kadang menanyakan kabarnya. Kemudian kita juga sudah rutin melaksanakan sholat duhur,
setiap sholat zuhur ada kultumnya, itu juga untuk sudah menumbuhkan kepercayaan diri anak, kemudian sudah menumbuhkan sifat beriman dan bertakwanya. Tujuannya adalah supaya anak menjadi punya berakhlak mulia. Ya, gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengambilnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Rumi sebagai moderator. Terima kasih pada Bu Iis atas ilmunya yang disampaikan kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil nilai positifnya sehingga kita bisa menimbulkan atau menghasilkan budaya positif di sekolah kita. Walaupun budaya positif di sekolah kita sudah mulai, dan semoga itu tidak hilang dengan berkahnya waktu. Oke, demikianlah penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Iis. Saya buka termin pertanyaan. Yang pertama, 3 pertanyaan ya. Yang pertama Bu Repda, yang kedua Bu Resi, masih ada? Yang ketiga Bu Bertike. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan mengenai bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan siswa setelah melakukan kesalahan. Ya, cukup. Terima kasih. Selanjutnya Bu Resi. Baik. Terima kasih. Setelah melihat pemaparan dari Bu Iis, saya ingin bertanya kepada Bu Iis, bagaimana kita menimbulkan motivasi belajar siswa setelah siswa tersebut melakukan kesalahannya. Itu saja, terima kasih. Terakhir Bu Berti, silakan Bu Berti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah mendengar pemaparan materi tentang budaya positif dari Ibu Iis, luar biasa sekali ya Bu materi ini. Saya ingin bertanya sama Bu Iis, ada nggak Bu tips-tips yang Ibu bisa berikan kepada kami untuk menumbuh kembangkan budaya positif ini di sekolah kita? Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan pada Bu Iis untuk menjawab. Terima kasih. Kita saling aja nih ya. Kalau yang pertama mungkin pertanyaan Bu Reda sama Bu Resi hampir sama, bisa digabungkan. Bagaimana cara menumbuhkan percaya diri kalau Bu Reda, kemudian Bu Resi menumbuhkan motivasi siswa. Jadi sesuai dengan segitiga restitusi tadi, ketika siswa itu melakukan kesalahan, bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan dirinya kembali adalah kan tadi ada 3 langkahnya ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika kita panggil, kita nggak langsung ngejat anak kamu salah, nggak begitu, tapi mungkin dicairkan dulu suasananya, ditanya kabarnya dulu, kemudian tahu nggak kamu, kita gali ke dia, tahu nggak kalau dia itu berbuat salah. Biasanya anak langsung mengakui kalau dia berbuat salah. Nah kemudian pasti kita bilang, misalnya seperti itu tadi, Anugerah tadi ya, main game online. Nah kita bilang, ya sih memang ini memang pada zaman ini anak-anak tuh biasa main online. Jadi itu adalah bukan suatu kesalahan. Walaupun itu bukan artinya kita membenarkan ya, tapi bukan hanya dia yang melakukan itu. Jadi dari situ kan dia nggak terlalu merasa saya satu-satunya orang yang salah dan satu-satunya orang yang dipanggil gitu ya karena main itu. Jadi di situ dia bisa lebih kembali lagi kepercayaan dirinya. Kemudian motivasinya juga saya rasa ketika dia tahu bukanlah dia yang satu-satunya paling paling bersalah gitu ya. Nah kemudian waktu saya akan timbul. Kemudian yang ketiga adalah kita kembalikan ke keyakinan. Ya, pasti setiap anak itu punya keyakinan sesuai dengan nilai-nilai universal mereka yang sudah mereka lakukan dari kecil. Nah dari situ saya rasa kepercayaan diri dan motivasinya akan tumbuh kembali. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian untuk pertanyaan Bu Betty, ada tip apa saja yang bisa kita berikan supaya timbul budaya positif ya Bu ya. Mungkin pertama yang bisa tipsnya adalah yang pertama mungkin pada diri kita sendiri dulu ya. Jadi kita
disiplin kayak misalnya gini, kita kan peraturan di sekolah atau disiplin positif di sekolah yang sudah berlaku itu adalah datang tepat pada waktu. Nah, maka kita biasakan untuk datang tepat waktu, tidak terlambat. Kalau kita sendiri sudah melaksanakan itu, datang tidak terlambat, maka kita sudah bisa menjadi contoh buat keluarga sekolah ya, baik untuk siswa, mungkin untuk teman-teman, kita sudah bisa menjadi contoh atau teladan. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa membagikan ya seperti sekarang nih, saya membagikan materi budaya positif melalui diseminasi dengan harapan teman-teman bisa ikut melaksanakan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi untuk menciptakan budaya positif. Mungkin seperti itu pertanyaan dari Bu Betty. Oke, mungkin kita rasa cukup ya Bu Is ya. Oke, terima kasih. Atau mungkin ada yang lain? Tidak ada, dirasa cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Is atas pemaparan materinya. Kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk Bu Is. Istirahat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Resi Jumesti dari SMA 14 Bandar Lampung, rekan sejawat dari Ibu Iis Holila SSI MSI. Di sini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif hasil diseminasi Ibu Iis Holila, di mana yang dapat saya ambil pembelajarannya bahwa di saat pembelajaran kita harus berpihak kepada murid, dan di saat siswa memiliki suatu kendala atau suatu masalah atau mereka melakukan suatu kesalahan, ternyata kita bukan yang mengambil keputusan, tetapi kita hanya sebagai fasilitator, di mana siswa harus bisa menentukan sendiri dan bisa mengambil suatu keputusan budaya positif yang ada di dirinya, agar dia berkomitmen dan tidak akan mengulangi lagi sesuatu hal yang sudah dilakukannya. Itu saja yang dapat saya ambil dari diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Iis Holila SSI MSI. Oke, itu saja. Salam dan bahagia, semangat dan sukses untuk Ibu Iis Holila SSI MSI.